pasti petualang psikoaktif itu akan terus nyari kok yang kayak gitu-gitu. Apalagi misalnya sebutlah ganja udah masuk gitu. Apalagi jamur, magic kat masuk ya. Kat udah masuk situ. Okay. Ya pasti kan akan nyari lagi yang lain apa nih. Sementara tanah Indonesia ini kan konon kabarnya subur tuh. Iya. Dan kekayaan hayati kita kan gila banget gitu. Iya. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin soal tanam-tanaman ya yang udah hadir. Botanologi, metode botanolog. Abal-abal dari mana? Dari antah berantah. Ya gini teman-teman, jadi ada nih pertanyaan, bukan pertanyaan, request sebenarnya. Bahas dong soal tanaman apa namanya? Daun damiana. Gitu. Daun damiana namanya Pak. Daun damiana ini sih dari beberapa literatur dia itu tanaman asli Amerika ya. Amerika bawah lah. Amerika Latin, Amerika Tengah ke bawah lah, sampai Amerika Selatan gitu. Nah, fungsi utamanya sih yang kelihatan itu jelas itu untuk stamina. Gitu. Dan emang banyak sih Kang yang kayak gitu-gitu. Jadi tanaman-tanaman gitu. Ya misalnya apa ya? Ginseng ya. Gitu. Iya. Itu kan buat stamina juga. Herbal gitu ya. Iya, tanaman atau herbal ya untuk stamina. Kemudian mungkin di Indonesia tuh yang banyak itu jamu-jamu kuat gitu kan. Atau misalnya kalau yang buat apa? Daya ingat Ginkgo biloba yang kayak gitu-gitu banyak ya yang daya ingat. Ya untuk stamina, daya ingat, tapi kalau untuk stamina ya yang seperti itu loh, ginseng lah atau paku bumi. Tanaman ada kan? Iya. Ya yang seperti itu. Iya. Banyak banget. Nah, kalau kawan-kawan browsing dari internet itu ada beberapa yang memang katanya kontroversial. Jadi saya jadi teringat gini Pak. Teringat kayak nasibnya keraton gitu. Keraton juga mirip kan? Keraton itu khasiatnya banyak orang bilang terbukti, banyak yang mengkonsumsi. Tapi kemudian dinilai kontroversial karena bisa efeknya tuh agak mirip-mirip ganja katanya, atau ya pokoknya ada efek psikoaktif ya. Psikoaktifnya memabukkan lah dengan bahasa awam seperti itu. Bisa membuat orang kecanduan juga, ketagihan kan gitu ya. Nah itu nasibnya keraton. Kita punya beberapa episode lah tentang keraton, kawan-kawan boleh lihat. Nah, daun damiana ini yang menarik. Itu ada salah satu komentar juga minta dibahas tentang daun damiana. Dan terus terang, sependek pengetahuan kami ini agak jarang juga di Indonesia ya, meskipun di toko online ada sih yang jual. Tapi nggak tahu juga benar apa enggak damiana yang benar apa enggak kan gitu, Pak. Bisa jadi sih, karena kan salah satunya itu lotus biru. Iya. Waktu zaman baru-baru marak sinte itu, Kanoman, Gorilla dan kawan-kawannya, itu ada juga yang jualan lotus biru di toko online ya. Iya. Gitu. Damiana, lotus biru itu jenis-jenis yang sering disebut ya. Damiana itu kan kalau kita lihat dari beberapa telemedicine ya, beberapa website kedokteran yang untuk layanan medis itu yang juga mengulas tentang damiana ini. Kabarnya dia bisa ada khasiatnya, diduga bisa untuk gairah seksual, meningkatkan stamina tadi kali ya, gairah seksual. Tapi kemudian ada beberapa orang yang menggunakan damiana dengan cara menjadikannya sebagai rokok gitu kan, dan itu justru kehilangan khasiatnya. Gitu. Bahkan yang ada malah jadi ada risiko lain seperti paru-paru, kanker dan sebagainya. Batuk ya udah jelas lah ya, mungkin kayak rokok cuma ya gitu kawan-kawan. Terus terang referensi tentang ini memang kami bilang sih cukup terbatas ya. Sangat terbatas. Bahkan kalau dalam salah satu itu tadi layanan telemedicine atau website yang kita baca juga katanya belum ada penelitian yang lebih jauh tentang damiana ini, tentang khasiatnya barangkali atau apa. Cuma dikhawatirkan ada efek samping juga, halusinasi atau apa gitu. Jadi kan sama, kalau halusinasi itu kan sama kayak kecubung kan. Kecubung juga. Di masa lalu itu kecubung sangat terkenal kan. Saya nggak tahu, lu kan besar di Jakarta, di Free York ya. Di Free York
beken juga nggak sih kecubung? Beken Juga. Emang di Jakarta ada tanaman kecubung? Ada dong. Ada ya? Saya kira di kota besar nggak ada. Kalau di Bandung kan, saya tinggal di Bandung dan besar di Bandung, teman-teman itu dari saya kecil itu terkenal trompet ya. Kecubung, Trompet. mabok kecubung, dalam bahasa Sunda begitu, mabuk kecubung. Atau ya Jakarta sama juga ya. Mungkin di beberapa tempat juga serupa mungkin ya. Dan kalau misalnya buka di situs-situs luar negeri ya, di luar Indonesia atau di Amerika, Inggris gitu lah ya, itu ada kok. Itu salah satunya kecubung. Kecubung masuk ke situ ya? Iya. Oh, oke. Selain heroin, kokain gitu ya. Kecubung ada kecubung juga di situ. Mematikan. Dangerous. Sorry bukan mematikan ya, paling berbahaya ya. Paling berbahaya ya, salah satunya kecubung. Katanya oke. Ya, saya dan Patri sempat ini kawan-kawan melihat-lihat lah, browsing begitu. Itu ada beberapa daftar kok yang dinilai ini kontroversial, tanaman-tanaman yang belum dimasukkan sebagai kategori narkotika barangkali, tapi itu punya potensi atau punya efek samping yang mungkin agak mirip lah. Biasanya sih di referensinya ke ganja gitu loh, Pak. Oh, dimirip-miripin efeknya misalnya. Contoh misalnya kayak karena asing ya, jadi sorry saya tadi barusan nulis salvia. Daun salvia ini katanya tumbuh di pegunungan Meksiko. Tumbuh di pegunungan Meksiko, punya efek mirip ganja juga. Saya nggak tahu di Indonesia ada atau enggak. Mungkin teman-teman punya informasinya, silakan aja. Katanya punya efek seperti ganja. Atau bukan? Ini mirip dengan bulu lotus tadi. Lotus biru itu, lotus biru kan dianggap punya efek seperti ganja juga kan. Atau mungkin mengubah kesadaran itu ya, psikoaktif itu. Mungkin ya? Karena psikoaktif ya, ada kecenderungan seperti itu. Biji pala tadi udah disebut. Kemudian kana, ada daun kana. Teman-teman, kana ini tumbuhan asli Afrika kabarnya, dari Afrika, tapi karena usianya udah ribuan tahun, dia persebarannya udah di mana-mana, termasuk di tanah air kita di Indonesia. Jadi sebagian orang menyebutnya kunyit hias apa? Kunyit hias. Saya sedih agak ini ya, referensi saya tentang tanaman tuh sangat terbatas. Saya mah tahu tepat dengan mudah akan mengenal pohon pisang. Itu gampang ya, pohon pisang, pohon singkong, pohon kelapa gitu ya. Tapi giliran yang rada spesifik kayak gitu angkat tangan. Kayak lu ngerti aja tanaman-tanaman. Biologi gue jelek deh. Ya, itu kunyit hias Pak disebutnya. Dan kunyit hias ini dianggap juga punya efek psikoaktif juga. Saya nggak tahu di kita ada atau enggak, tapi kalau ada istilah kunyit hias berarti ada dong gitu ya. Maksudnya sering dikonsumsi juga gitu. Pala, Pak, biji pala itu katanya juga dianggap selain ya kita tahu lah buat masak-masak kan pala kan buah pala kan. Iya. Nah, itu kan bagian dari rempah-rempah kan? Iya. Nah, dalam hal ini pala juga katanya punya efek psikoaktif juga. Bener nggak sih? Iya kan, pala setahu saya sih itu emang bikin ngantuk gitu kalau makan pala banyak gitu. Bokap gua tuh dulu sering tuh, lu nggak bisa tidur nih makan pala gitu, buah pala. Pala Bogor kan yang terkenal tuh, buah pala. Bener bisa ngantuk tidur. Oke. Ngantuk gitu. Ini serius. Oh gitu. Dan itu kan banyak juga kayak di film-film Hollywood ya. Nutmeg gitu, biji pala gitu, itu digerus gitu, terus dibakar gitu. Tapi yang saya heran dari sekian daftar itu, lu tahu kan, lu pernah ke Papua juga kan? Pinang? Iya. Pinang itu kan kalau punya kan juga, makanya itu kan bikin ketagihan kan. Iya, nah kan di Silpah. Ya. Kalau itu benar ya. Di Pinang. Nah, masih kalau orang Sunda bilang nyepah. Dikunyah. Iya, dikunyah begitu kan sampai kayak merah-merah, pakai ini juga kadang-kadang ada kayak kapur kayak gitu kan kalau orang di Papua. Kalau teman-teman kalau teman-teman berasal dari Papua di Jawa juga dulu orang Minang kali. Iya ya. Juga ya Minang. Nah, itu juga punya efek psikoaktif juga kali ya? Iya. Iya ya, katanya juga kalau kebanyakan. Ya, kayak rokok juga kan, tembakau. Kalau kebanyakan juga katanya ada dungdeng gitulah ya, agak ngefly juga kali ya. Tembakau kan juga itu menimbulkan kecanduan yang pasti ya. Ya banyak orang yang memang saking terbiasanya makan pinang itu akhirnya
kalau di beberapa tempat di Papua, kawan-kawan, kalau diperhatikan, teman-teman yang dari Jayapura atau dan sekitarnya bisa cerita deh. Itu kan suka ada tuh apa imbauan-imbauan buat orang di tempat-tempat umum dilarang meludah pinang. Iya kan, seringkali kan akhirnya suka ada yang meludah gitu, dilarang meludah pinang. Itu saya nggak tahu hari ini masih ada nggak sih? Bahkan dilarang minang. Tanaman. Ada ya? Nggak boleh minang kan? Ya suka ada ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi banyak kali ya pohon-pohon, tanaman-tanaman yang dianggap dalam tanda petik kontroversial. Terus ada lagi ya kecubung, kita udah bahas tadi, selada liar. Apa? Jadi katanya efeknya seperti bunga popi. Oh iya? Iya. Oh, oke. Kelasnya beda kayaknya. Popi, Pak. Jadi apa namanya, selada liar ini adalah nama ilmiahnya apa? Itu tuh punya efek seperti pada ya bunga popi gitu, opium kan. Berarti ya ada banyak, mungkin kalau disama-samakan ada efek-efek tertentu dan terus terang yang seperti ini kan harusnya apa ya, farmakolog yang beneran yang bisa menjelaskan. Kan kalau dari psikoaktifnya gitu, dari pengubah kesadarannya itu kan ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu depresan, kayak tadi misalnya yang mirip kopi gitu, yang menenangkan ya. Gitu. Kratom juga termasuk di situ. Termasuk yang menenangkan kan. Terus stimulan yang perangsang. Di situ ada kopi, ada kat, kalau lu pernah daun kat gitu. Di Cianjur banyak. Di Cianjur banyak di daerah puncak itu. Gitu. Sama yang satu lagi halusinogen, itu jamur, cubung gitu. Cubung ya. Jamur seperti 3 itu magic mushroom ya jadinya ya. Efeknya gitu. Di beberapa daerah pantai itu dulu suka ada kan, karena kecubung. Daerah peternakan sapi. Bukan apa namanya, mushroom. Karena kan kayak banteng Jawa itu kan salah satunya ada di Pangandaran dulu. Ya kan ada cagar alam kan di sana kan. Nah, kabarnya itu mushroomnya bagus dulu kan, tapi entahlah. Saya nggak tahu hari ini kayak seperti apa. Cuma memang pada prinsipnya banyak sekali tanaman yang kalau diteliti barangkali punya efek psikoaktif. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu masa sih semuanya harus dilarang? Apa sih? Iya kan. Gitu kan? Kan masalahnya di situ. Apa? Tapi kan ya masalahnya juga ya, saya tahu arah omongan lu Pak. Tapi kan masalahnya juga sewaktu konsumsinya berlebihan, pasti ada efek kan. Itu mah hal yang pasti ya tuh. Ya kalau berlebihan. Iya kalau berlebihan kan. Tapi kalau nggak berlebihan, apa ya harus dilarang semua kan gitu ya. Jadi ya itulah penggunaannya juga yang mungkin perlu bijak lah kalau udah tahu. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya kayak gini deh, yang udah ketahuan aja. Kayak tadi misalnya pasak bumi gitu, bukan paku bumi, pasak bumi. Pasak bumi ya. Pasak bumi gitu. Itu kalau dikonsumsi berlebihan, efeknya kan fatal juga kali gitu, jantung berdetak kencang gitu kali. Iya sih, nggak bisa tidur atau gimana, kunang-kunang gitu. Ya apapun lah ya prinsipnya ya, sewaktu dikonsumsi berlebihan itu pasti nggak ideal deh buat tubuh kita kan gitu. Tapi pasti. Yang penting kan gini, oke, itu diketahui punya efek gitu ya, entah itu stimulan atau depresan atau halusinogen gitu. Kemudian diketahui dan juga otoritas itu memberikan pengetahuan. Pemerintah maksud lu? Iya. Boleh jadi keluarga gitu, atau komunitas di situ. Gitu. Yang punya otoritas tentang pendidikan dan seterusnya ya. Tabib boleh jadi gitu, tabib dokter gitu kasih tahu bahwa ini khasiatnya ini untuk pengobatan ini. Kayak kratom itu kan banyak dikonsumsi untuk diare gitu ya, untuk obat diare. Iya ya. Nah, kayak tadi yang Damiana itu kan buat sakit kepala tuh. Iya kabarnya begitu. Jadi Damiana itu cukup baik untuk mengatasi ya sakit kepala, kayak paracetamol kan sebetulnya kan. Kalau dalam bentuk, kan berarti? Ya dalam bentuk kimia kan berarti kayak paracetamol kan ya. Itu khasiatnya diketahui. Bahkan sudah dilakukan oleh orang mungkin ini secara tradisional itu sudah ribuan sekian tahun lampau gitu kan. Nah persoalannya kan lebih baik jika kita mengetahui zatnya kan, ini apa namanya, khasiatnya apa dan bagaimana cara mengonsumsi yang efektif kan gitu ya. Kalau memang apa namanya untuk menghindari ya itu tadi, kalau memang kan pasti ada efek samping kan, pasti giting ke mabuk ke. Nah artinya kan orang harus aware lah sama itu, orang harus ngeh
dosis barangkali kan gitu kan ya. Cuma terlepas dari itu sih ketertarikan saya pada isu tadi Pak, ada banyak tanaman khasiatnya udah digunakan orang secara herbal ya, Udah turun-temurun. turun-temurun. Nah, alangkah apa ya? Bijaknya. Alangkah tidak menariknya kita hidup sewaktu segala sesuatunya jadi dilarang gitu. Masuk daftar narkotika Iya, semua. jadi gitu. dilarang semua gitu kan. Sementara kayak saya nggak tahu nih perkembangan kratom. Yang penting kan gini, mengaturnya kalau saya bilang sih bukan jangan dikit-dikit dilarang deh. Ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Tapi saya yakin deh ada juga banyak pendapat yang serupa. Jadi yang penting kan bagaimana agar tidak satu ketagihan itu memang problem ya. Tapi sewaktu dikonsumsi rutin kan, dan tanpa indikasi medis itu yang bahaya ya, yang bermasalah kan. Jadi sewaktu orang makin melek informasi makin ini mah tuh sebetulnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan juga barangkali ya. Ini pendapat saya sih. Iya kan, apa bedanya sama tembakau? Gitu. Tembakau tuh nggak dilarang kan? Gitu. Yeah. Emang dia dipajakin lah gitu, karena emang ini udah tanaman menjadi komoditas dunia dari dulu ya. Gitu. Terus juga sebenarnya kan kayak candu atau opium kan juga sama sebenarnya. Karena kemudian masuk industri aja tuh yang jadi pelarangan konsumsi tradisional opium dilarang dan seterusnya gitu. Tapi kayak untuk dijadikan morfin itu kan nggak dilarang. Jadi kodein itu kan dilarang. Nggak dilarang ya. Jadi ya tinggal bagaimana kan itu kalau membudidayakannya dengan apa ya, dengan baik dan benar. benar. Iya kan? Iya. Kalau ke teori konspirasinya kan, wah ini mah penguasaan pabrik obat gitu loh. Jadi konsumsi tradisional dilarang gitu. Kapitalistis ya. Kapitalistis dan komunis. ya begitulah kawan-kawan. Jadi memang ini bisa melebar kemana-mana, tapi yang pasti ada banyak orang yang masih sering mengonsumsi itu. Contoh kratom. Contoh misalnya siapa tahu di banyak pedalaman di Sumatera Utara atau di Aceh itu masih banyak orang yang mengonsumsi ganja untuk bumbu masakan misalnya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi gitu di pelosok-pelosok gitu kan. Atau misalnya kayak tadi biji pala itu bisa jadi, atau pinang deh. Pinang masih sering di ini. Padahal itu ada zat psikoaktifnya barangkali, karena pasti ada psikoaktifnya itu ya. Ya, pinang itu ya. Bikin pusing kan. Bikin pusing juga ya. Saya pernah nyoba sih Pak, tapi buat saya terbeki, saya nggak nyaman juga dengan pinang yang seperti itu. Cuma ya mungkin karena banyak orang yang mengkonsumsinya dan seperti gelisah kalau nggak mengkonsumsi pinang, artinya kan itu bisa menimbulkan ketagihan juga berarti. Sama dengan rokok lah, nggak ada rokok ngobrol kan pelumas sosial ya gitu, asal nyaman gitu kan. Dan lu tau nggak, saya lupa ya, ini harus dicek lagi ya. Saking banyaknya potensi orang merokok dan potensinya terhadap pendapatan dari rokok, itu kan BPJS atau apapun itu kan disumbang dari situ, dari cukai rokok. Iya, Pak. Gila. Jadi disumbang sama para perokok. Tapi kanal ini nggak berpretensi nggak punya kecenderungan agar ngajak teman-teman ngerokok, enggak. Nah, gue pengen cuma pilihan aja sih. Gue pengen ngebahas gini Kang. Jadi buat petualang psikoaktif ini, petualang yang nyoba ini, karena ya itu gue potong dulu Pak. Karena ternyata kayak Damiana tadi itu di toko online itu ada juga. Padahal kan itu adanya Amerika Latin gitu. Itu ada loh Pak yang jual, bisa jadi Blue Lotus juga, ada kan Blue Lotus. So ya oke, lanjut Pak. Iya, kalau gue sih ngeliatnya ini jadi lebih, ini kan herbal ya, gitu. Ini menjadi alternatif kan dari bahwa sebenarnya kebutuhan untuk membuat ya sebutlah rekreasi pikiran gitu ya. Ini kan ada kebutuhan untuk itu, daripada make yang sintetis kayak macam sabu, gorila, sinte gitu. Ya emang kemudian alternatifnya yang kayak gini-gini herbal gitu. Sama kan kayak obat, misalnya obat jantung gitu ya.
kan ada tuh yang gue mah mendingan minum jamu aja lah daripada minum pil gitu, tablet dari dokter gitu. Gitu. Kan orang sering ngomong gini, itu mah kimia, lama-lama bahaya ke liver kan gitu ya. Gitu. Maka kemudian udah aja pakai yang tradisional gitu. Pakai jamu-jamuan. Tapi kan juga yang tradisional belum tentu juga bisa mengatasi penyakit, Pak. Betul, makanya kan heroin lebih populer daripada tadi yang mirip itu tadi kunyit selada liar lah. Selada liar gitu. Ya contohnya kan gini, kayak dalam konteks HIV dan AIDS saja kan obatnya itu untuk menekan virusnya itu kan namanya ARV. Dan itu kan dari pabrikan kan. Sementara kita sendiri pernah tahu ada banyak katanya herbal yang bisa bahkan menghilangkan virus HIV gitu kan. Itu kan herbal. Nah, analogi dari situ kan berarti belum tentu semua efektif juga secara medis. Ini gitu. Dalam konteks psikoaktif itu tadi yang memabukkan, yang memabukkan ya, gitu. Yang bisa bikin giting ya. Jadi daripada lo pakai sabu atau pakai heroin gitu-gitu ya mendingan yang herbal aja sebagai alternatif ya. Gitu. Ya sih mungkin lebih aman juga kali ya. Aman. Asal masih lebih aman asal yang diketahui dulu. Ya, asal diketahui dulu zatnya dan kita paham betul soal itu dan yang nggak masuk dalam undang-undang narkotika dan psikotropika itu kan. Ya makanya saya bilang ya teman-teman kita lihat deh perkembangannya, ini udah lewat kan sebetulnya deadline yang Kraton contohnya. Ya, Kraton itu harusnya tahun lalu ya. Masuk kalau jadi upaya itu untuk daftar narkotika. Tapi kayaknya belum deh, kayaknya masih belum juga ya. Jadi ya teman-teman kita lihat ya perkembangannya, apakah keinginan untuk memasukkan itu semua itu ke dalam pasti petualang psikoaktif itu akan terus nyari kok yang kayak gitu apalagi misalnya sebutlah ganja udah masuk gitu, apalagi jamur, magic cut masuk ya cut udah masuk situ. Okay. Pasti kan akan nyari lagi yang lain apa nih, sementara tanah Indonesia ini kan kawan kabarnya subur tuh dan kekayaan hayati kita kan gila banget gitu. Iya, ada banyak tanaman tumbuh di sini, bisa jadi banyak yang jadi gini ya, kayak kucing-kucingan aja ya. Kayak kucing-kucingan. Nah, ini belum nih. Dan ternyata punya khasiat ini di kampung ini bisa meredakan sakit kepala, bisa bikin rileks misalnya. Ya siapa tahu begitu ya. Para petualang ya. Petualang psikoaktif ya. Ya gitu kawan-kawan, kalau teman-teman termasuk petualang psikoaktif itu silakan deh berkomentar, karena terus terang referensi kami terbatas soal itu ya Pak ya. Referensi kami sangat terbatas soal zat-zat psikoaktif. Dan kami juga belum punya laboratorium buat kami gitu. Itu kalau teman-teman punya pengalaman soal itu, mengonsumsi itu, bagaimana rasanya, dan juga punya pendapat soal ini semua, silakan deh berkomentar di kanal ini. Saya pikir cukup dulu ya Pak ya. Oke. Kami baru menyebutkan sekian dan saya nggak akan heran kalau akan ada lagi dari teman-teman yang ngomong bahas ini dong, yang kami sendiri ya ini daun apa lagi gitu kan, karena bisa jadi ada banyak teman-teman. Oke, gitu ya Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman dan jangan lupa kalau episode ini buat teman-teman bermanfaat silakan di share pada teman-teman yang lain. Oke, yuk sampai jumpa, dadah.